Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya, rahmatnya, taufiknya, hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu, berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka kita meningkatkan kualitas keimanan kita dan meningkatkan thaqafah, wawasan keislaman kita. Dan semoga ini termasuk amal jariyah, termasuk amal soleh yang akan menjadi pemberat timbangan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang ini berada di bulan Rajab, ya, Rajab, kemudian Sya'ban, kemudian Ramadan. Rajab bulan haram, Rajab, ya, termasuk dari 4 bulan haram. Baina Jumada wa Sya'ban, kata dalam hadis Nabi SAW, yang terletak di antara Jumada dan Jumada dan Sya'ban, ya, Jumadil akhir, ya, dan Sya'ban. Jadi Rajab, di mana di bulan Rajab ini juga diperingati tentang peristiwa besar, peristiwa agung yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk tasliyah, ya, sebagai bentuk hiburan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu adalah hiburan dan anugerah yang mana pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditinggal oleh istrinya sebagai penopang dakwahnya, juga sebagai pembela, penyandang dana, ya. Kemudian ditinggal oleh paman beliau. Nah, meninggalnya 2 penopang utama dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan kafir Quraisy meningkatkan tekanannya dan siksaannya kepada ahlul iman waktu itu, termasuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada akhir puncaknya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diputuskan untuk dibunuh, kan? Namun Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengundang Nabi, ya. Jadi ini peristiwa ini, ya, kalau dibahasakan secara bahasa lisan, kata para ulama kita, seolah-olah bahasa lisannya itu berbunyi, wahai Muhammad, kata Allah ini seolah-olah, ya, bunyinya begini, wahai Muhammad, bahasa lisannya, kan, wahai Muhammad, biarkan orang-orang di muka bumi ini, pada saat itu kan orang kafir Quraisy, memusuhimu, meninggalkanmu, mengucilkanmu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lupa, akan selalu berada di sisimu, selalu membelamu, dan akan mengangkat derajatmu. Ini lo lihat, aku mengundangmu datang ke hadiratku, ke hadapanku, kan? Seolah-olah lisannya itu bunyinya seperti itu kalau dibunyikan. Ya biarkan saja orang-orang itu, nah ini Muhammad saya undang untuk saya berikan hadiah kehormatan bagimu. Biarkan penduduk bumi itu lupa kepadamu, memusuhimu, tetapi penduduk langit mencintaimu dan membelamu dan mendukungmu.
Begitulah bahasa lisannya kan. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu oleh-oleh termahal yang dibawa dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu dalam syariat kita adalah salat, kewajiban salat 5 waktu. Kewajiban salat 5 waktu yang merupakan itu adalah munajat, muhawarah, komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mi'raj kita, kata orang, mi'raj kita kepada Allah Subhanahu, naiknya kita kepada Allah Subhanahu. Karena Allah Subhanahu wa taala kan kita menjawab apa yang kita ucapkan itu. Ketika hambaku bilang alhamdulillahirabbil alamin, Allah mengatakan hamadani abdi, dan seterusnya dalam hadis yang sahih. Baik ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi oleh-oleh termahal yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah oleh-oleh salat. Jadi salat, yang mana salat ini adalah rukun yang kedua dari rukun Islam, terletak setelah syahadatain, setelah kalimah syahadat, kalimah syahadat, kalimat tauhid, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah. Kemudian setelah itu zakat, haji, puasa, kemudian zakat, puasa, haji. Jadi tidak main-main ya. Syahadat itu ya kunci masuk ke dalam Islam kan. Itu pintunya, itu orang masuk, itu kuncinya. Kalau kata Zakir Naik itu orang berbuat misalnya kebajikan bla 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 bla, itu tidak bisa dia mendapatkan pahala. Kenapa? Karena dia belum daftar, belum isi formulir. Begitu bahasa bahasa logikanya. Ketika ditanya Zakir Naik itu, ini ada orang non muslim, sedekah, membantu orang dan lain sebagainya, apakah dia mendapatkan surga? Ya kata Zakir Naik, ya tidak dapat. Sebagaimana orang yang datang hadir kuliah tapi tidak pernah daftar, dapat ijazah? Tidak dapat. Ijazah itu artinya kan penghargaan, gitu ya. Surga itu adalah penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada balasan yang diberikan. Kemudian ikut ujian, tidak bisa, namanya tidak ada. Ya, tidak ada di daftar nilai namanya, mau ditaruh di mana terus? Dia belum daftar. Mahasiswa belum keirisan. Ada seterusnya. Oleh sebab itu kalimat syahadat kemudian baru salat. Salat imaduddin. Nah, dalam konteks itu kita pada malam yang berbahagia ini kita akan berbicara mengenai satu dari ada 6 yang menjadikan salat itu hidup. Ini kita ambil dari Ihya Ulumuddin, ya. Kitab Al-Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, menjelaskan tentang bayanul ma'ani al-batinah allati tatimmu biha hayatus shalah, menjelaskan tentang makna yang bersifat abstrak, amalan hati maksudnya, bukan amalan jawarih, bukan amalan anggota tubuh, tapi ada di hati, yang mana itu yang bisa menjadikan salat kita hidup. Jadi salat yang hidup itu adalah salat yang memiliki kriteria 6 kriteria. Jika ada 6 kriteria ini, maka salat itu dikatakan hidup menurut Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Dalam kesempatan ini kita akan berbicara salah satu dari yang 6 itu. Yang pertama beliau sebutkan itu, beliau menyampaikan i'lam an hadhil ma'ani taksurul ibarat anha
makna yang akan saya sebutkan ini kata beliau banyak redaksinya, tapi maknanya sama. Ya, redaksinya beda, tapi maknanya sama. Ya, apa ini misalnya air aqua, padahal air normal ada maksudnya air mineral, kan? Air bersih, air yang begini ini, kan? Air kemasan maksudnya. Jadi redaksi boleh beda, tapi maknanya sama maksud beliau. Walakin yajma'uha sittu jumal. Tapi ini terhimpun dalam 6 kalimat, dia bilang. 6 kata, 6 kalimat, 6 kata. Yang pertama itu adalah yang akan kita bahas, hudurul qalbi. Hadirnya hati. Nanti akan dijelaskan apa yang dimaksud dengan hati yang hadir ketika sholat. Kemudian yang kedua at-tafahum, paham, memahami bacaan sholatnya. Kemudian yang ketiga at-ta'zim, adanya pengagungan. Yang keempat itu haibah. Haibah itu rasa takut, dan ada rasa takut di hadapan Allah. Dia merasakan kewibawaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima ar-raja, ada harapan. Kemudian yang terakhir keenam itu al-haya, ada rasa malu. Nah, jika 6 hal ini ada pada diri seorang yang melaksanakan sholat, maka sholatnya itu dikatakan sholat yang hidup, tidak mati. Ya. Oke, yang pertama kita akan jelaskan di sini, karena ini penting ya. Bagaimana kita ini amaliyah, ini ya, praktek bukan teori. Jadi kita dengar di sini sekedar mengetahui saja, bukan sampai di sini, bukan sampai di situ ya. Jadi itu yang membedakan kita dengan yang lainnya, bahwasanya umat Islam itu belajar untuk diamalkan, bukan untuk didiskusikan saja. Bagi hudurul qalbi bla bla debat gitu. Sudah sampai situ saja. Nanti ketika dia sholat tidak dipraktekkan. Ini bahaya. Nah, tidak ada manfaatnya. Tidak sampai apa bahasanya orang pendidikan itu kognitif, apa namanya itu? Sampai pengetahuan saja. Nah, psikomotorik dan lain sebagainya. Tidak sampai psikomotorik ya. Motorik kan dia praktekkan gitu. Kognitif saja. Sama juga akidah itu kan. Dia sampai kognitif. Wah, sombong. La ilaha illallah. Wah, dia paling akidahnya paling kuat. Belum tentu. Makanya ketika belajar akidah itu kayaknya perlu ada langsung praktek ya. Misalnya meyakini bahwasanya kita belajar kan, siapa yang membaca ayat kursi akan berada di penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah begitu maksud saya. Kemudian di kanan kirinya ada Raqib dan Atid yang selalu menemani. Kita praktek sekarang ini, mana lebih kuat, akidah hantu atau akidah malaikat ini? Nah, kita perlu, makanya perlu kita praktekkan ini. Tidak hanya sampai di situ. Apakah akidahnya kepada malaikat, Raqib dan Atid serta penjagaan Allah itu lebih kuat atau kepada jin itu ya? Padahal tidak ada jin sebenarnya, bayangannya dia saja. Ada yang itu dia lihat kayak manusia, halusinasi dia karena saking takut yang tinggi itu, kan? Padahal tidak ada angin, kayak ada angin di sini, di belakangnya kan? Padahal dia karena saking takutnya. Nah itu sebenarnya itu perlu dilatih, kata orang kampung. Kata orang kampung itu, kalau kita sudah sering keluar malam, misalnya bapak-bapak yang ke sawah itu terbiasa. Nah kemudian pada saat jarang keluar, itu lain rasanya ketika keluar. Agak ada rasa takut-takut, kalau sudah terbiasa enggak. Makanya ada yang perlu dia latihan kan. Tidak hanya sekedar teori saja. Sama dengan yang apa yang disampaikan oleh
Izzuddin Al-Qassam itu kan. Saya 20 tahun ngajar tauhid, dia bilang kan. Kemudian 20 tahun juga saya belajar tauhid, 20 tahun saya mengajarkan tauhid. Saya ikut bertempur, baru dengar suara peluru, saya paling pertama kabur, dia bilang. Nah, dia evaluasi diri terus. Jadi tidak hanya sebatas teori dan pengetahuan saja, tapi dia merasuk ke dalam sanubari dan berbuah dengan perbuatan. Itulah iman ya. Iman. Iqrarun bil qalbi. Kemudian iqrarun bil tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil jawarih. Yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Nah, itu iman, dibenarkan oleh hati, diucapkan oleh lidah, diamalkan oleh anggota tubuh, dan iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah jika kita taat kepada Allah, kuat artinya, dan dia akan berkurang iman itu jika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada hadis itu, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang itu berzina ketika dia berzina itu dia sedang mukmin. Artinya imannya sedang kuat. Imannya sedang low ya. Kayak baterai itu ya, low imannya. Kedikit-kedikit dia mati kan, belum sampai keluar. Tidak sampai keluar Islam itu kan, tidak keluar iman. Orang berbuat dosa besar itu tidak keluar dari keimanan menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kecuali syirik. Dosa besar tidak mengeluarkan seorang dari keimanan. Masih harap iman, tapi dia kurang imannya. Baik ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat hudurul qalb. Jadi kita mudah-mudahan ya bisa kita tidak hanya sekedar teori. Kita terus, karena salat itu mujahadah. Salat itu adalah mujahadah, perjuangan. Khusyuk. Hudurul qalb itu perjuangan, karena pertarungan terus. Karena setan juga terus-terusan ya ini kan berusaha menggoda orang yang sedang sholat. Oleh sebab itu kita berjuang, jangan terus pasrah-pasrah begitu. Jadi yang pertama itu hudurul qalbi. Apa yang dimaksud dengan hudurul qalbi? Hudurul qalbi itu adalah mengosongkan hati dari selain hal-hal yang berkaitan dengan sholat, baik bacaan ataupun yang lainnya. Jadi dia tidak memikirkan yang lain. Hanya dia fokus mengosongkan hati kecuali dari hal-hal yang berhubungan dengan sholat. Baik yang bentuknya pembicaraan, zikir, doa dan lain sebagainya, ucapan atau gerakan. Dia mengetahui apa yang dia lakukan. Kemudian pikirannya itu la yakunul fikri jailan fi ghairihi. Pikirannya itu tidak kesono kemari, tidak berjalan-jalan kecuali pada apa yang dia berada pada saat itu. Jadi nanti begitu maksudnya ya. Wa mahma tapi ada ini keringanan sedikit ya. Wa mahma insarafa fil fikri an ghairi ma huwa fihi. Bagaimanapun, walaupun sekalipun pikirannya itu berkeliling atau berpindah memikirkan sesuatu yang dia tidak pada saat itu. Misalnya dia sekarang saat membaca Al-Fatihah atau ruku atau sujud, kemudian pikirannya ya kemana begitu ya di luar itu. Tetapi hatinya masih ada, ingat dia bahwa dia sedang sholat, maka dia dikatakan hadir hatinya. Tapi levelnya level rendah kan, ada levelnya. Nah ya kan ada level, sholat itu ada levelnya kan. Nah itu yang dimaksud. Jadi dia mengetahui apa yang dia lakukan, apa yang dia baca. Artinya dia tahu apa yang dia baca. Dia tahu dia sedang membaca begitu.
Tidak, qomat nanti ada qomat kamit itu kan, qomat kamit. Qomat kamit, orang gila juga qomat kamit, kan? Tidak tahu apa dia baca. Nanti kan level itu setelah ini baru ada paham kan. Ini enggak, dia tahu dia lagi baca Al-Fatihah atau lagi baca ayat, tahu imam lagi baca ayat. Walaupun dia tidak tahu makna. Makna itu level berikutnya. Untuk kaitannya tentang sholat yang hidup ini. Nah, kalau hudurul qalbi, misalnya dia tahu ini sedang baca ayat begitu ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hudurul qalb, hatinya hadir. Nah, itu yang dimaksud walaupun ya tadi dia bilang pikirannya ada entah kemana begitu ya, tapi dia hatinya tahu dia lagi sholat ini kan. Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pentingnya hudurul qalbi ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim ya. Surat Thaha ayat 14 ya. 14 14. Aqimis salata li dzikri. Tegakkanlah salat li dzikri, untuk mengingatku. Ini adalah perintah kata beliau di sini, al-amru lil wujub. Perintah itu memiliki konsekuensi wajib. Dalam kajian usul fiqh itu kalau ada perintah itu, jadi hukum syariat ini yang 5 itu ya, wajib, haram, kemudian makruh, wajib, sunnah, makruh, haram, mubah. Ini lahir dari perintah, itu akan melahirkan 2 hukum, wajib dan sunnah. Kemudian kalau dia larangan, melahirkan 2 hukum, haram dan makruh. Nah, kalau tidak ada perintah, tidak ada larangan, lahirlah hukum mubah. Oleh sebab itu, kalau dia perintah maka akan lahir kewajiban, wajib. Nanti adalah menjadi tidak wajib, turun ke sunnah, kemudian menjadi mubah. Itu kapan? Itu ada ininya, ada ada aturan, ada metodologinya, ada kaedahnya. Nah, kebetulan di sini beliau menyampaikan aqimis sholata li dzikri. Jadi hukum asal dari konsekuensi dari perintah itu adalah wajib dilakukan. Apa arti wajib itu? Kalau tidak dilakukan, orang tersebut akan mendapatkan dosa kalau dalam agama. Kalau dalam keseharian kita, dia akan dicela atau dia akan diberikan punishment. Pokoknya inilah, dia tidak dicela begitu ya, tidak dipuji. Nah, itu sudah wajib artinya. Ketika Anda suruh orang, kemudian orang itu tidak melakukannya, Anda akan memberikan kepada orang itu teguran. Kan itu bentuk punishment-nya kan? Maka itu artinya perintah Anda itu wajib. Nah, aqimis salata li dzikri wa zahirul amr lil wujub. Jadi dirikan salat. Kenapa Anda mendirikan salat? Disuruh mendirikan salat untuk mengingatku. Kata Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, wal ghaflatu tudadu dzikir. Sedangkan ghaflah, lalai itu lawan dari zikir. Jadi kalau lalai, apa artinya salat Anda? Kan begitu. Aqimis sholata li dzikri, tegakkan salat untuk mengingatku, bukan untuk lalai. Kalau lalai berarti tidak namanya zikir. Nah, begitu. Faman ghabila fi jami'i salati kaifa yakunu muqiman lis-shalah. Barang siapa yang di semua rakaatnya itu dia ghafil, gimana dia dikatakan muqim lis-shalah, menegakkan salat? Paling tidak pas takbir itu dia ingat. Ada orang tidak ingat takbir, ingat dalam hati, maksudnya level terendah tadi itu, dia ingat takbir begitu ya, dalam hatinya, tapi pikirannya kan bisa saja dia tergesa-gesa lari-lari begitu ya.
tadi lagi habis chatting atau apa gitu ya, dia chatting kemudian nge-game atau apalah pokoknya ya, kemudian masih pikirannya di situ karena mungkin dia salah ketik ya, transfer 10.000 permintaannya, kemudian dia transfer 10 juta. Kepikiran kan, Allahu Akbar dia tidak ingat. Nah, ini kan bahaya. Paling tidak takbirnya itu dia, makanya dalam mazhab Syafi'i itu ada istilahnya sebelum dia salat itu istihdarul qalb. Ada istihdar urfi, ada istihdar ma'nawi apa begitu ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i di kitab fikih itu disebutkan sebelum orang itu sholat dia harus hadirkan hatinya dulu bahwasanya dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, jangan Allahu Akbar langsung kan. Apalagi di pintu dia kemudian dia jalan terus kan karena dia takut telat, imam sudah mau ruku. Misalnya. Nah, jadi kalau orang sholat lawan dari kehadiran hati itu ada ghafil. Dengan lawannya menjadi jelas sesuatu yang kita maksud. Dalam bahasa Arab pepatahnya berbunyi bididdiha tatamayyazul asya', dengan Anda menyebutkan lawannya sesuatu itu menjadi jelas. Misalnya orang tidak tahu apa itu gelas tanggung sama yang besar itu kan, botol tanggung. Apa orang botol tanggung dia bilang kan, bawakan yang besar ini loh, ini tanggung, ini tidak tanggung kan. Akan jadi jelas. Jadi bididdiha tatamayyazul asya', dengan menyebutkan lawannya sesuatu itu menjadi jelas. Jadi lawan dari hudurul qalbi itu ghafil, lalai, dia tidak tahu dirinya sedang berada dalam solat. Nah, bagaimana seorang dikatakan muqimus shalah sedangkan muqimus shalah itu wajib? Oleh sebab itu di dalam ayat yang lain kata beliau di sini, wala takun minal ghafilin, jangan menjadi termasuk orang-orang yang ghafil. Ghafil ini bahaya memang, ghafil ini ya. Kita sering ghafil, lalai, tidak ingat bahwasanya diri kita ini akan mati. Diri kita ini misalnya harus mengingat Allah Subhanahu wa taala, mau keluar rumah dia lupa, tidak berdoa dan lain sebagainya. Dia tidak ingat semuanya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ghafil juga itu. Padahal zikir itu paling mudah. Tidak butuh wudu, pahalanya besar. Kata ulama begitu. Tapi kita kayak karena ghafil itu. Bayangkan kalau kita dari rumah berjalan begitu ya sambil istighfar, berapa istighfar kita itu? Tasbih, takbir, apalah yang penting itu zikir kan. Mau tasbih, mau istighfar, mau takbir dan seterusnya, zikir-zikir yang sunnah, yang sederhana-sederhana itu. Tapi ya karena ghafil tadi, kita ghafil dari mengingat Allah, lain yang diingat oleh pikiran kita. Naik motor, baru keluar rumah pikirannya sudah di kantor kan, sudah dia merasa diri sudah buka komputer, mulai bekerja kan, karena dia telat nih ceritanya, tergesa-gesa. Dia di rumah pikirannya sudah di kantor, bahkan dia tidak tahu apa yang dia ambil kan, sampai di kantor. Nah, beli lalu lampar terus pas gerak baru dia sadar. Nah, iya, begitu memang bahaya ghafil ini. Ghafil ini memang bahaya. Ghafilnya bahaya memang. Makanya kita berdoa supaya tidak ghaflah. Ya, nauzubillah min zalik. Itu di luar salat. Di salat, karena salat itu pendek sekali, tidak jarang kita ghaflah itu. Baru assalamualaikum lah, selesai. Jangan sampai dia bilang alhamdulillah wah selesai. Nah, ini nauzubillah min zalik. Karena dia bilang di sini kalau dia sudah taat menjadi kebiasaan, mudah, tidak terasa dia itu. Karena dia kebiasaannya ghaflah. Lidahnya itu karena saking biasa dia ghaflah, dia berjalan sendiri lidah itu. Iya, dia berjalan sendiri sudah alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Dia tidak tahu bahwa dia lagi baca Al-Fatihah itu.
Tahu-tahu waladhdallin sudah selesai saya kan? Ya begitu. Itu katanya di sini. Nah, itulah pentingnya kita membaca petunjuk ulama. Karena ulama itu dia istilahnya, dia yang mengalami, punya khibrah. Makanya kata Al-Ghazali, kalau orang ingin khusyuk itu harus belajar sama khasyik, orang yang khusyuk. Karena dia yang tahu, karena dia menjalani begitu. Sehingga dia bisa memberikan resep, memberikan pengalamannya, berbagi pengalaman. Bukan karena dia lebih pintar atau dan lain sebagainya. Baik. Jadi wala takun minal ghafilin, dilarang menjadi orang yang ghafil, apalagi dalam salat. Kemudian ada perkataan juga di sini dikatakan bahwa orang yang salat itu annal musalli munajin rabbahu azza wajal. Orang yang salat itu adalah orang yang berzikir dan lagi munajat, kan? Lagi berdoa, munajat. Wal kalamu ma'al ghaflah laisa bimunajatin albattah. Perkataan sedangkan dia lalai, dia tidak tahu apa yang dia katakan, itu tidak termasuk munajat, tidak termasuk munajat, tidak termasuk sama sekali munajat. Tidak termasuk doa. Dia tadi itu hazayan namanya, itu dia ngelemok. Ada kenal dengan ngelemok kan? Oh, cuman dari segi hukum fikih saja salatnya sah. Artinya bara'atuz zimmah istilahnya, kewajibannya gugur. Dalam hukum fikih kan gugur kewajiban, tapi belum tentu pahala dapat banyak. Nah, dari segi bara'atuz zimmah ya gugur. Tapi dari segi pahala, ganjaran tidak dapat apa-apa, bahkan kepada kebinasaan lebih dekat. Ilal uqubati asra katanya. Kata siapa ini? Al-Hasan. Orang yang lalai salat itu, orang yang tidak hadir hatinya itu kepada siksa itu dia lebih dekat. Jadi beliau bilang di sini, wal kalamu ma'al ghaflah, perkataan yang bersumber dari sesuatu yang tidak dia sadari atau kelalaian, ghaflah, laisa bimunajat, bukan munajat. Padahal salat itu adalah zikir dan munajat. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Tapi dia tidak tahu Rabbighfirli apa Rabbighfirli. Ya, sebenarnya dikatakan lidahnya dia sudah terlatih, kalau sudah duduk itu dia bunyi langsung. Rabbighfirli, warhamni, wajburni. Itu ada. Dan kita mungkin sudah, saya juga pernah kadang itu ya. Namanya kita manusia ini. Lihat selung-selung itu tutup. Beliau makanya bilang, dia refleks, dia sudah menjadi kebiasaan, dan lidah itu kalau sudah duduk begitu dia langsung bunyi. Selung-selung itu tutup. Nah begitu. Jadi tidak termasuk munajat itu kalau tidak disertai dengan hudurul qalbi. Itu ngelemok, bahasa Lomboknya itu. Apa bahasa Indonesianya ya? Ngigo. Kayak orang tidur itu yang ngimpi. Karena tidak berdasar, dia tidak bermaksudkan, itu kan tidak ada maksud dia. Tidak ada niat, tidak ada maksud, tidak ada azam, tidak ada apa lagi? Tekad, keinginan dan lain sebagainya, tidak ada harapan. Kan dia cuma gerakan lidah saja. Makanya beliau bilang begitu. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyampaikan di sini, amma shalah falaysa fiha illa dzikrun wa qiraa'ah wa ruku'un wa sujud wa qiyam wa qu'ud. Beliau menyampaikan di sini, salat itu hanya ada pada salat itu zikir, qiraah, ruku, sujud, qiyam, qu'ud. Nah, kalau ruku saja, kalau sekedar ruku tidak ada
dalam hati itu pengagungan terhadap Allah saat ruku. Kenapa dia ruku? Ya ruku wah. Kenapa rukunya itu menjadi berpahala, menjadi bernilai tinggi? Karena dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sama juga sekarang antum kalau ruku mengagungkan tembok, ya berdosa antum. Tapi kalau ruku antum meluruskan pinggang, enggak antum berdosa. Nah itu makanya rukunya itu karena ada ta'zim di sana. Kemudian beliau menyampaikan amma shalat laysa illa dzikrun wa qira'ah wa ruku'un wa sujudun wa qiyam wa qu'ud. Jadi salat itu terdiri dari zikir, qira'ah, bacaan ayat, kemudian ruku, sujud, di ruku juga ada bacaan, sujud juga ada bacaan, qiyam, berdiri, qu'ud, duduk. Kemudian beliau menyampaikan wa amma dzikr fa innahu muhawaratun wa munajatun ma'allah. Adapun zikir itu adalah muhawarah. Muhawarah itu artinya berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala, berbicara. Dan munajat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba antum sama orang ngomong-ngomong tapi antum ngomong tapi dia tidak meniatkan omongan kita kepada yang kita ajak ngomong. Pokok ngerawas kan. Tapi dia entah kemana ininya. Sudah main HP misalnya. Kan gimana itu? Itu tidak ada ta'zim, tidak ada sopan, tidak ada malu namanya. Ini berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Zikrun wa qiraah. Munajat ma'allah. Kemudian mana dia ini? Kemudian dia menyampaikan kaitannya tadi itu, bahwasanya menggerakkan lidah bil hadayan, menggerakkan lidah ngigo begitu ya. Sangat ringan, sangat mudah bagi orang yang ghafil itu. Karena dia sudah terbiasa. Falaysa fi imtihan min haitsu annahu amalun balil maqsudil huruf min nataqa wa la yakunu nutqan illa idza. Jadi yang diinginkan itu adalah diucapkan ya, dimaksudkan, kemudian diucapkan, dan itu merupakan ungkapan dari isi hati. Bagaimana mau itu ungkapan isi hati? Dia sudah terbiasa kan, seperti saya sampaikan tadi. Baru dia duduk, dia sudah bunyi lidahnya itu kan. Sama dengan babagok itu. Babagok itu burung beo. Assalamualaikum, assalamualaikum. Burung beo, assalamualaikum, assalamualaikum, dia karena terbiasa lidahnya itu kan. Baru lihat orang, assalamualaikum, assalamualaikum. Nah ini baru duduk langsung rabbighfirli. Kayak burung beo begitulah kita. Auzubillahi min zalik. Dia tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan isi hati dengan lidah. Dan beliau menyampaikan wala yakunu mu'raban illa bihuduril qalbi. Tidaklah orang itu mengungkapkan hati, dikatakan mengungkapkan isi hati itu kecuali hatinya hadir. Dia memaksudkan kan. Lagi minta ampunan kan, rabbighfirli warhamni, minta dirahmati. Itu kan dari dalam hati aturan. Karena dia mengungkapkan keinginannya yang mendalam untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah. Dan itu jika hatinya hadir, dia sadar. Dan tidak mungkin orang itu meniatkan kemudian mengazamkan terus tidak dikatakan hatinya hadir kan? Itu suatu yang mesti, yang tidak bisa dipisahkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kaitannya tentang hudurul qalbi yang merupakan kriteria pertama dari salat yang dikatakan salat yang hidup. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian misalnya kalau dikaitkan misalnya ya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita akhiri karena
sudah masuk waktu isya-nya. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Allah itu tidak menerima dagingnya, kan? Tidak menerima juga darahnya, tapi yang diterima oleh Allah itu takwa. Apa maksudnya di situ? Jadi amalan fisik itu tidak ada nilainya. Ya, ai as-sifa allati istaulat 'alal qalbi. Yang dimaksud di situ adalah baru daging itu diterima. Yang diterima itu jika sifat yang ada di dalam yang menguasai hati itu yang membawa dia untuk berkorban. Coba bayangkan, takwa itu kan artinya dia takut kepada, dia mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dia melaksanakan korban ini karena dia tunduk dan patuh kepada Allah. Itulah keyakinan seperti itu yang ada dalam hati yang disebut dengan takwa. Itulah yang menggerakkan dia untuk berkorban sehingga kurbannya diterima. Coba sekarang kita balik, kenapa dia berkorban? Ada dia tersembel kan? Nah, lain kan jadinya. Nah, kenapa dia berkorban? Tidak ada, saya mau berkorban saja. Milih berkorban, tidak ada. Tidak untuk syariat, tidak untuk taat, tidak. Saya mau berkorban saja. Saya ingin menunjukkan saya ini juga mampu membeli kambing dan sapi, misalnya, kan begitu. Apakah akan sampai itu pahala? Tidak sampai, karena hatinya bermasalah. Oleh sebab itu, sama juga dalam hal sholat ini. Kalau hatinya tidak hadir, tidak ada dia gerakan hati. Tadi itu untuk ketika dia mengucapkan itu memang dia ada iradah, ada keinginan, ada harapan, kemudian ada azam, tekad yang kuat untuk meraih maghfirah Allah. Contohnya ketika dia bilang Rabbighfirli, kan tidak akan sampai itu. Sama dengan tadi itu, kurbannya tidak akan sampai karena tidak dilandasi oleh takwa yang menggerakkan dia. Kalau ini tidak dilandasi oleh hati yang hadir pada saat, tentu hati yang hadir itu hadirnya benar, yang mengharapkan ridho Allah, mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah pentingnya amalan hati. Baik hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena waktu Isya sudah masuk, jadi kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.